Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi ya. Kali ini kita akan sharing ya, cara melepas protek BMS bekas baterai laptop. Ini kebetulan saya mempunyai BMS yang 2 sel ya. BMS ini saya belum tahu ini hidup atau mati. Ini kita akan coba cek. Ini juga sensor suhunya ya, ini juga sudah terputus karena saya dapat bekas ya. Nah, ini akan kita coba tes. Ini saya sudah menyediakan baterai ya, tapi di sini baterainya 4 sel rangkaiannya, tapi tidak masalah. Ini kita gunakan 2 sel saja ya. Kita gunakan 2 sel. Nah, ini kita gunakan yang kabel yang warna biru ini, 2 kabel, dan yang satunya yang positif ini kita gunakan yang warna merah. Jadi kita gunakan hanya 2 sel saja karena ini BMS nya hanya 2 sel ya. Dan perlu diingat teman-teman, di baterai BMS ini ada kode atau tulisan VG, ini adalah yang ground, dan VM ini yang medium atau 3,7 nya, dan ini VP ini yang positifnya ya. Jangan sampai terbalik, yang VP ini pasti positif, yang VG ini pasti negatif. Nah, ini kita akan coba tancapkan ya ke pin baterai ke pin BMS. Ini sudah saya kasih tulisan ini VG-nya. Dan yang ini yang tengah VM, ini kita kasih tegangan 3,7 ya. 3,7 volt. Dan yang satunya ini yang positif, kita kasih ke VP atau volt positif ya, tegangan positif. Nah, yang untuk 2 baterai selanjutnya itu kita hiraukan saja karena ini kita gunakan yang 2 sel ya. Nah, selanjutnya kita akan coba tes dulu tegangan dari baterai apakah keluar normal atau tidak. Kita coba cek. Seharusnya keluar sekitar 7 ya, 7,5 ya. Ini ada keluar 7,9 ya, berarti oke ya. 7,9 ya. Yang ini yang 3,7 nya keluar 3,9, yang sel satunya 3,97 juga sama. Oke. Nah, ini kita coba cek dari pin outputnya apakah keluar tegangan atau tidak. Nah, biasanya pin positif dari output ini berdekatan dengan pin positif yang dari baterai, dan yang pin negatif ini akan berdekatan dengan pin negatif ya. Nah, kita akan coba cek yang di bypass atau yang di protect ini yang positif atau yang negatif. Ini positif kita kasih ke pin out, yang negatif juga sama. Ini tidak keluar tegangan. Nah, selanjutnya coba kita yang negatif kita langsungkan ke baterai ya, karena kita beranggapan yang negatif ini yang diprotek, jadi yang positif itu langsung dari baterai. Kita coba positifnya kita cek di pin out, yang negatifnya kita langsung ke baterai apakah keluar tegangan ya.
Oke teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe ya, like dan komen. Nah ini keluar tegangan ya, keluar tegangan sekitar 7,99 ya, 7,99. Berarti ini yang diprotek kemungkinan yang negatifnya, karena negatif tidak bisa sampai ke pin out baterai. Nah coba kita cek yang negatif pin out, yang positif ke baterai. Ini tidak keluar tegangan ya, jadi ini yang diprotek yang negatif. Nah jika ini yang negatif ini diprotek, berarti nanti kita akan coba langkah pertama, kita beri tegangan pada pin outnya yang negatif ya. Jadi pin negatif ini yang out, kita kasih tegangan dari baterai. Kalau nanti teman-teman menemukan yang diprotek yang positifnya, itu juga yang dikasih tegangan yang positif ya. Jadi kita beri tegangan pin outnya ya. Ini caranya saya menggunakan pin ya, pin dari seng ya. Ini saya solder, ini saya tancapkan ke pin outnya ini. Ini hanya fungsinya hanya untuk mengetahui tegangan ya. Jadi multitester ini supaya dia standby gitu ya. Multitester ini biar standby di pin outnya, jadi kita mengetahui tegangan apakah keluar atau belum dari pin outnya. Nah untuk yang negatif ini saya menggunakan dari timah ya, timah solder ya. Teman-teman juga bisa membuatkannya dari seng ya. Ini saya menggunakan timah solder saja, atau kabel juga mungkin bisa ya. Nah selanjutnya kabel dari multitester ini akan kita lilitkan ya, kita lilitkan di sini supaya multitester ini standby ya, jadi kita tahu tegangannya. Nah ini kita lilitkan. Nah ujung dari timah ini ya, ini kita akan kasih tegangan negatif ya. Jadi sebenarnya multitesternya ini tidak berpengaruh ya, hanya kita biar tahu saja tegangannya udah keluar atau belum. Nah ini kita akan kasih tegangan negatif ya, negatif dari baterai. Kasih tegangan negatif supaya masuk ke pin negatif ya. Kita coba cek apakah keluar tegangannya. Nah ini tegangan dari baterai 8,5 ya, kita lepas. Nah masuk pin outputnya sudah keluar ya tegangan ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi langkah awal kita shortkan yang diprotek yang negatif atau yang positif, yang itu yang kita beri tegangan dari baterai. Nah jika tidak keluar ya, kemungkinan di pin outputnya ini ada pin enable ya teman-teman ya. Nah biasanya pin enable itu
yang diprotek itu yang positif. Nah, pin enable-nya itu kita harus beri tegangan negatif ya, atau pin saklar ya. Nah, ini sudah keluar tegangan ya. Kita lepas kabel-kabelnya tadi, kita cek di belakang. Ini sudah keluar tegangan 8,2. Tapi kalau dari baterai ini kita lepaskan, BMS-nya akan protek kembali ya. Nah, seperti ini. Nah, kembali lagi, kalau yang menggunakan pin enable itu biasanya yang diprotek yang positif. Setahu saya itu yang positif yang diprotek. Nah, pin enable ini kita akan cari dari pin-pin ini. Jadi kita kasih tegangan negatif dari pin negatif ini, nomor 3 dari pin negatif kita kasih tegangan negatif. Nah, pin positif ini yang dari kiri ini ada 2 pin positif, itu jangan kita kasih tegangan ya. Kita cari pin enable-nya sampai keluar tegangan. Nah, jika keluar tegangan berarti itu adalah pin enable atau pin saklarnya ya. Nah, jika tidak keluar tegangan berarti BMS teman-teman kemungkinan sudah rusak ya, karena ini kan BMS bekas. Jadi kita belum mengetahui. Nah, di sini saat ini kebetulan saya belum punya contohnya. Mungkin suatu saat jika saya ada, bisa saya buatkan videonya ya. Ini saya coba lepas pin negatifnya. Kita akan coba cek lagi apakah protek ya. Nah, biasanya seperti ini protek karena BMS tidak mendapatkan tegangan ya. Jadi caranya seperti itu, kita akan beri tegangan negatif karena yang di bypass ini adalah negatif, atau yang di protect ini adalah negatif ya. Kita cek ya, keluar tegangan dari pin outputnya, keluar tegangan sekitar 8 volt ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya ya. Untuk BMS yang mempunyai pin enable, kalau saya sudah punya contohnya, saya akan buatkan videonya. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.